Jangan-jangan si Aib ini pelaku. Terus yang apa Aib ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki tunjukin bahwa kamu Kalau Aib tidak, kalau Aib tidak muncul, Peggy kita laporkan Aib ya. Kita laporkan Aib ke Mabes Polri. dengan pencemaran nama baik. Ya, tuh. Peggy, sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Sama Peggy? Tahu wajahnya. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada? Waktu peristiwa itu waktu semalam ada itu. Ada. Pernah jadi ketuanya? Pernahnya? Tuh, ada. Jadi pernah jadi ketua geng motor? Di Pacet. Di Pacet. Antara lain, siapa gerangan pihak yang pertama kali menyebut ihwal Peggy? Dia mengklaim melihat Peggy di lokasi, tanda petik lokasi kejadian pada tahun 2016. Firasat saya mengatakan, menyedot atau imaging isi handphone itu sudah dilakukan. Pertama, menurut saya tetap mengandalkan pada alat bukti saintifik. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina di Cirebon, yaitu tentang Aib yang seolah-olah telah menghilang setelah kesaksiannya dibantah oleh seorang warga Cirebon. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Peggy, sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Sama Peggy? Tahu wajahnya. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada? Waktu peristiwa itu waktu semalam ada itu. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Yes, dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada? Ada itu. Di lokasi? Ada. Antara lain, siapa gerangan pihak yang pertama kali menyebut ihwal Peggy? Dia mengklaim melihat Peggy di lokasi, tanda petik lokasi kejadian pada tahun 2016. Dia mengaku menyaksikan bagaimana Peggy melakukan, bahkan mungkin mengotaki penganiayaan itu. Tapi lewat putusan pra-peradilan hari ini terbukti bahwa ternyata apa yang disebut sebagai keterangan saksi itu ternyata sampah belaka. Namun pihak yang sudah terlanjur membuang sampah itu tetap menurut saya harus diproses hukum. Nah, nama yang harus saya letakkan di atas meja terkait dialah yang pertama kali mengklaim melihat adanya Peggy di lokasi kejadian itu adalah AF, saksi AF. Oleh karena itu, penting kiranya para citizen, netizen, media, masyarakat luas menyemangati Polri untuk mencari saksi AF tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana terkait kemungkinan dia sudah membuat adanya informasi atau bahkan mungkin laporan yang palsu, menyampaikan informasi yang mengada-ngada alias false confession pada otoritas penegakan hukum. Firasat saya mengatakan, menyedot atau imaging isi handphone itu sudah dilakukan. Pertama, menurut saya tetap mengandalkan pada alat bukti saintifik. Selama ini, saban kali kita bicara tentang bukti saintifik, kita terbatas tentang, misalnya tadi Pak Susno katakan CCTV, kemudian uji sperma, DNA siapa gerangan yang ada di dalamnya, dan juga otopsi. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang tadi disampaikan oleh Pak Susno Duaji, terkait dengan HP. Saya berandai-andai begini. Ini kasus pembunuhan berencana. Peggy Setiawan sempatlah disebut sebagai orang yang mengotakinya. Karena ini merupakan pembunuhan berencana, niscaya, sekali lagi, niscaya ada komunikasi antar pihak menjelang terjadinya penganiayaan dan pembunuhan ini. Kalau memang benar ada pembunuhan itu dan penganiayaan itu. Nah, untuk memastikan komunikasi siapa dengan siapa tentang apa jam berapa, itu bukalah handphonenya Peggy Setiawan dan 8 terpidana lainnya. Dan jangan lupa, satu lagi. Saya membayangkan bahwa almarhumah Vina dan almarhum Eki adalah contoh-contoh remaja yang sehat, yang ceria, yang kehidupan sosialnya sangat baik,
Oleh karena itu penting pula membaca atau menemukan potret relasi sosial mereka pada malam itu dengan cara membuka handphone mereka berdua. Siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa dan jam berapa, silakan cek pada handphonenya Vy. Firasat saya mengatakan menyedot atau imaging isi handphone itu sudah dilakukan dengan sedemikian rinci. Oke, kalau sudah dilakukan dan tidak dibuka, apakah jangan-jangan memang tidak ditemukan apa-apa? Saya berharap sungguh-sungguh akhirnya otoritas kepolisian secara keseluruhan konsekuen dengan perkataan Kapolri, kerja saintifik, transparan, kata Presiden Jokowi, termasuk hal ihwal terkait dengan bukti komunikasi elektronik yang ada pada seluruh handphone. Siapa dengan siapa, tentang apa dan jam berapa, kalau terungkap, tampaknya akan mengubah nasib para terpidana. Lagi-lagi saya selalu bertanya ini Mas Reza, kepada siapa kita bisa berharap bahwa kepolisian akan melakukan hal itu? Saya sungguh-sungguh berharap adanya kedaulatan rakyat yang direpresentasikan oleh citizen dan netizen, menyemangati Polri sejadi-jadinya untuk menemukan bukti komunikasi elektronik antar pihak pada malam itu tentang siapa, berkomunikasi dengan siapa, terkait apa, jam berapa. Buka itu semua. Oke, baik. Kita berhadapan dengan dua kelompok korban. Iya. Kelompok pertama adalah dengan sangat menyedihkan apa yang dialami oleh almarhumah Vina dan almarhum Eki. Tapi hari ini ternyata ada satu kelompok korban berikutnya, yaitu Peggy Setiawan, yang sudah diembel-embeli oleh netizen sebagai korban salah tangkap. Apa yang sesungguhnya harus negara lakukan? Kalau memang negara ini yakin bahwa almarhumah Vina dan almarhum Eki meninggal akibat pembunuhan, akibat pidana, maka sudah barang tentu, tanpa menunggu adanya mekanisme formal apapun, negara sepatutnya memberikan atensi. Terlebih, ini adalah keluarga dari anggota Polri sendiri. Seluruh keluarga besar Korps Tribrata tentu punya keterpanggilan hati untuk memberikan atensi terhadap anggota mereka, yaitu Rudiana yang sudah kehilangan putra dan juga calon istrinya, katakanlah demikian. Dan pada saat yang sama, negara juga hari ini harus mengamini adanya korban salah tangkap yang namanya Peggy Setiawan itu. Karena itu tadi saya katakan di segmen sebelumnya, lagi-lagi ketimbang menunggu mekanisme formal, suasana batin yang mengedepankan kekeluargaan tampaknya harus dikedepankan. Susah? Menurut saya tidak. Dina-dina justru mulia. Ketika datang pihak-pihak terkait mengajukan permintaan maaf lalu memberikan ganti rugi, mudah-mudahan masyarakat akan bisa menerima. Oke, baik. Aep kan mengaku melihat, kalau keterangan di YouTube saya itu kan lagi beli rokok di warung sekitar jam 9:30 10 malam, kan melihat rombongan, ya kan, 4 orang, 4 motor, 8 orang, ya kan. Tapi kalau dalam persidangan kan disebutkannya berapa orang? Kalau 8 plus 2 plus 3 11. Kalau mereka mengejar 8 orang itu, ya kan, kemudian mengejar sampai flyover atau sampai mana nggak tahu. Kemudian yang 3 ini bertemunya di mana? Oke, mohon maaf ya, ini mohon dikaji. Oke, sekarang yang 3 sudah dihilangkan 2. Tinggal 9. Nah, kan? Yang 3 hilangkan 2, Dani sama Andi, ya kan, yang berperan penting strategik itu. Berarti tinggal 9. Sedangkan menurut Aep yang ngejarnya 8 orang, 4 motor yang biasa nongkrong di situ. Taruh di situ dimasukin lah Sakatata segala macam kan, ya kan? Terus Rivaldi dimasukin di situ. Berarti yang 8 tuh kan dimasukin Rivaldi nih. Iya, dari Rivaldi. Ya kan, dimasukin Rivaldi kan? Dimasukinnya Rivaldi. Di yang 8 itu dimasukin Rivaldi. Pertanyaannya adalah, kalau Peggy di mana ketemunya? Pasca Pengadilan Negeri Bandung memutuskan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon tidak sah alias gugur dalam sidang pra-peradilan. Sosok Aep yang menjadi saksi kunci dalam kasus tersebut jadi orang yang paling dicari. Hal tersebut dikatakan ahli psikolog forensik Indra Giri. Ia mengatakan bahwa keterangan Aep selama ini yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon harus diperiksa dan diproses. Karena kata Reza, Aep diduga memberikan keterangan palsu saat mengaku melihat Peggy Setiawan turut membunuh Vina dan Eki.
Bahkan jauh sebelumnya pada 2016, Aep juga mengutarakan bahwa para terpidana kasus Vina terlibat. Menurut Reza, Aep mesti segera diperiksa soal keterangannya yang berani dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Pasalnya, Aep tidak pernah dihadirkan selama persidangan kasus Vina 2016 silam. Sebelumnya, mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji pun menyatakan hal yang sama dengan Reza Indragiri. Dalam sebuah tayangan video wawancara yang disiarkan dari YouTube iNews Official, Susno Duaji mengatakan bahwa dirinya yakin Peggy Setiawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon akan bebas setelah sidang pra-peradilan. Karena menurut Susno, jika dirinya memposisikan sebagai penyidik dalam kondisi saat ini, maka sejumlah saksi yang telah memberikan pernyataan seperti Aep, Dede, dan Melmel akan diperiksa untuk diperdalam. Sebab kata Susno, Rudiana tahu dari mana 11 orang yang disebut itu ada pelaku. Begitu juga Aep dan Dede serta Melmel, mereka tahu dari mana. Jangan-jangan mereka adalah pelakunya, ungkap Susno Duaji. Atau bahkan Aep ini juga pelaku. Saya tidak nuduh, cuma kok dia tahu persis, tambahnya. Lebih lanjut, Susno mengatakan kalau memang Aep terindikasi sebagai pelaku, mudah-mudahan Aep ini dia tidak melarikan diri. Jangan-jangan dia pelaku, mudah-mudahan dia nggak lari, pungkas Susno. Susno Duaji juga mengatakan bahwa Peggy Setiawan Cianjur harus diperiksa untuk diperdalam karena berbagai informasi tentang dia telah beredar luas di media berbagai platform. Selain itu, sosok Aep yang pernah seliweran tampil memberikan pernyataan terkait kesaksiannya tentang kasus Vina Cirebon juga hingga kini belum diketahui. Aep seolah-olah menghilang setelah namanya kembali mencuat dan menjadi sorotan ketika kesaksiannya dibantah oleh seorang warga setempat alias warga Cirebon.